Haleluya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bersyukur sekali pada kesempatan kali ini bisa berbicara terutama khususnya untuk jemaat di Batam, Singapura dalam rangka 10 tahunnya pemakaian gedung Gereja Sejati Batam. Ada satu cerita sebelum kita memiliki gedung itu, di mana kita pernah memang sebelumnya kita berkali-kali berpindah-pindah ya, di apartemen, di ruko, pindah ruko lagi, pindah ruko lagi. Akhirnya kita punya satu semangat untuk punya tempat sendiri dan akhirnya jemaat di Batam mendukungnya. Kita bersatu hati dalam doa dan akhirnya survei sana survei sini dapatlah satu gedung di Townhouse Anggrek Sari. Wah, puji Tuhan, waktu itu disambut dengan gembira. Kita juga membuat proposal untuk mencari dukungan doa dan dana dan akhirnya terkumpullah uang untuk membeli gedung itu. Akhirnya kita beli, lalu sudah selesai semua, lalu kita sedikit renovasi dan kita pakai tempat itu untuk beribadah. Namun sayangnya baru 1 bulan kita memakai gedung itu ternyata sudah ada komplain dari masyarakat sekitar lewat Pak RT. Pak RT rukun tetangga ya kalau di Indonesia. Dan beliau panggil saya dan sampai di sana saya ditanya tuh, "Oh Bapak, kenapa bikin gereja di situ?" Katanya. Saya akan mengatakan itu bukan gereja, itu hanya tempat ibadah. Tapi Pak RT ternyata menjelaskan bahwa di Anggrek Sari ada satu kebijaksanaan bahwa di sana di RW 15 itu tidak diizinkan tempat ibadah dari agama apapun ada di sana. Nah, saya waktu itu tidak tahu tentang aturan itu. Karena waktu saya izin ke Pak RT, saya terus terang tempat itu mau kita pakai sebagai tempat persekutuan, doa, dan lain-lain. Cuman ternyata Pak RT tahunya itu dipakai hanya 1 bulan sekali lah, atau 3 bulan sekali. Tapi ternyata kan kita setiap Jumat, Sabtu rutin beribadah. Dan menurut aturan itu sudah termasuk rumah ibadah yang tidak diizinkan di Anggrek Sari. Maka waktu itu Pak RT akhirnya memberi satu peringatan kepada saya untuk segera meninggalkan tempat itu, untuk pindah. Jadi tidak diizinkan ada tempat ibadah di rumah itu. Wah, saya waktu itu bingung juga. Baru beli, baru dipakai 1 bulan, sudah nggak boleh ditempati lagi. Akhirnya saya cari tahu tuh siapa yang komplain ini. Saya akhirnya ke tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, ternyata yang sebelah kiri saya datangi, ternyata baik-baik semua ya. Dan mereka bilang tidak apa-apa. Dan akhirnya saya tetap mencari solusi atau jalan lain untuk cari tempat baru. Dan saya minta waktu ke Pak RT dan juga ke tetangga sebelah. Puji Tuhan, setahun kemudian kan, baru kita dapat satu tempat di Kintamani. Ya, di mana di sana kita dapat hook di pojok, tempat parkirnya luas, dan luas tanahnya juga lebih luas, dan juga kita bisa bangun lebih tinggi. Dan akhirnya sampai hari ini gedung itu masih kita gunakan sebagai tempat ibadah Gereja Sejati Batam. Tapi kiranya saudara-saudari yang dikasihi, kadang-kadang apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan belum tentu sama dengan rancangan Tuhan. Ya tadi, Anggrek Sari ini membuktikan bahwa dulu kita berpikir, inilah Tuhan sudah memberi petunjuk bisa ada gereja di sini, tapi ternyata rencananya bukan di sana. Dan yang saya bersyukur sekali, waktu itu saya juga terbeban sekali, cukup stres juga, baru beli, udah mau diusir kan, tanggung jawab saya di mana. Namun karena kekuatan doa ya dari jemaat juga, di sana saling dukung, saling menguatkan, akhirnya kita pelan-pelan menawarkan Townhouse Anggrek Sari ini dan akhirnya terjual dan bahkan tidak rugi, malah ada untung puluhan juta dari penjualan Townhouse Anggrek Sari ini. Jadi kita beli di Kintamani itu hanya tinggal tambah sedikit saja. Nah, itulah rancangan dan kuasa Tuhan sampai hari ini kita merasakan begitu luar biasanya, begitu baiknya Tuhan. Ya, jadi apa yang kita rencanakan punya gedung sendiri akhirnya bisa terwujud dengan lebih baik. Namun memang saudara-saudari, perjalanan kehidupan kita secara jasmani maupun rohani kadang-kadang bisa saja terjadi kendala, hambatan dan lain-lain. Namun satu hal yang pasti bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita memang. Kadang-kadang bisa berbeda. Tapi kita tahu jalan Tuhan pasti yang terbaik, indah pada waktunya. Dan ada satu ayat nats firman Tuhan,
sebagai ayat bagi kita semua menjelang atau juga saat 10 tahunnya gedung Gereja Sejati Batam kita pakai ini, yang perlu kita ingat dan kita tanamkan dalam hati, yaitu di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ke depan kita tidak tahu. Mungkin banyak kendala lagi dan banyak juga rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Yang kita kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Kiranya ini dapat menjadi satu kesaksian bagi kita semua. Selamat ulang tahun yang ke-10 Gereja Sejati Batam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.